Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat buat kalian, buat peserta didik. Akhirnya kalian naik satu tingkat. Dan sekarang kalian sudah kelas 12. Di kelas 12 ini di awal di bab 1 yaitu kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di pertemuan ini subbab yang kita akan bahas yaitu ada 4, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terakhir, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di yang pertama ini yang kita bahas yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Di dalam konteks pembelajaran ini kita sedikit mengulas di kelas 11 apa itu HAM dan apa perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Pasti kalian masih sedikit ingat atau mungkin sudah lupa. Ya semoga saja kalian pasti masih ingat. Sedikit kita mengulas kembali apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Pertanyaan saya, apakah kalian punya hak asasi manusia? Tentu jelas iya. Karena itu hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Pengertian hak warga negara itu sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah dari negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Misal, hak setiap warga negara menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Anggota DPR, jabatan-jabatan yang diambil oleh negara jelas hanya untuk warga negara Indonesia, bukan orang asing. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Nah, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku. Apa yang membedakan dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Nah, bisa kalian lihat gambar di bawah ini. Ada 2 gambar. Yang pertama menghormati hak hidup, yang kedua kewajiban bela negara. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Contoh mungkin ada orang Korea, itu dia tidak wajib untuk bela negara, untuk khususnya di negara kita. Yang wajib adalah ya kita, kalian yang ada di rumah wajib untuk bela negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.
Seperti gambar di bawah ini, kalian bisa menyimpulkan. Yang pertama adalah gambar bekerja. Kalau kita bekerja, kita akan mendapatkan uang. Nah, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Kayak kalian di sekolah. Kalian di sekolah yaitu kewajibannya untuk apa? Ya benar, kalian bisa mendeskripsikan sendiri. Kalian berangkat sekolah, kalian mendapatkan ilmu. Dan tugasnya guru yaitu mengajar kalian. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa lanjut ke platform yang tersedia. Tapi di sini saya tetap akan menggunakan tugas mandiri buat kalian, yaitu adalah bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar atau ahli. Tulislah hasil identifikasi Anda dalam tabel di bawah ini. Nah, kalian kerjakan di platform yang tersedia. Silakan kalian kerjakan. Pastikan kalian mengerjakan ini di rumah. Jangan sampai kalian mengerjakan dengan gerombolan teman kalian. Bahwa kita sedang melakukan PPJJ, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Karena kita adanya social distancing. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan dan terima kasih kalian sudah mau menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.